Haleluya, shalom. Selamat pagi, selamat berhari Minggu. Mari siapkan hati kita, kita akan datang memuji menyembah Tuhan. Buka hati kita selebar-lebarnya, biarkan Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kita. Haleluya Tuhan. Ini kami datang memuji menyembah akan Engkau Tuhan. Kami datang membuka hati kami datang membawa hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau yang akan menjamah kami, benar Engkau yang akan melawat kami hari ini. Sehingga Tuhan, ibadah kami bukan ibadah yang biasa, tetapi kami boleh merasakan kasih lawatan Allah Kudus bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kuasai kami dengan Roh-Mu. Haleluya. Amin. Jiwaku tenang bersamamu.
laba shikara laba kara laba se. Kiara laba shikara laba kara laba shikara laba se. Biarlah hari-hari ini Tuhan Engkau yang menguasai hati kami. Engkau yang menguasai hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau yang bertahta atas hidup ini. Biarlah Engkau Raja segala Raja yang menguasai langkah hidup kami Tuhan. Karena kami tidak sanggup tanpa Engkau dalam hidup ini. Ambil alih seluruh hidup kami Bapa. Karena kami tahu pasti waktu Tuhan yang mengambil alih seluruh hidup kami, maka hidup kami akan senantiasa aman di dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memuji muliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat anugerah dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan saat hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah dan kemurahan. Dan tiba saatnya kami akan belajar firman-Mu karena kami tahu Tuhan kami perlu firman-Mu. Kami butuh firman-Mu Tuhan yang menguatkan, yang menegur, bahkan Tuhan yang mengoreksi kehidupan kami. Tuhan terima kasih, biarlah pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadirat Tuhan. Dan firman-Mu Tuhan memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus berkati kami semua hari ini. Yang mendengar maupun yang menyampaikan firman-Mu, kami bersama-sama diberkati firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa kabar? Saya percaya kita semua dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Ya, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Saya berikan tema hari ini, bersyukur kalau kita ditegur. Bersyukur kalau kita diingatkan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa kalau Tuhan menegur saudara, Tuhan mengingatkan saudara,
untuk supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Ketika kita mau jatuh di dalam dosa, Tuhan mengingatkan lewat firman Tuhan, lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara dan saya jangan tersinggung, saudara dan saya jangan sakit hati, tetapi saudara dan saya patut mengucap syukur. Karena saya percaya bahwa teguran itu adalah sebagai tanda Tuhan mengasihi saudara dan saya. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa aku kasih, ia akan kutegur dan akan kuhajar. Baik, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengambil firman Tuhan di dalam Kejadian 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Kejadian 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 tentang Abraham dan Abimelek. Saya akan membacakan, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, saudara bisa mendengar dan saudara bisa membaca di Alkitabnya masing-masing di tempat di mana saudara berada. Firman Tuhan berkata demikian, Abraham dan Abimelek. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku. Maka Abimelek Raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Keesokan harinya, pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang itu. 9. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau? Sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku. Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku. Lagi kata Abimelek kepada Abraham, apakah maksudmu maka engkau melakukan hal ini? Lalu Abraham berkata, aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. Saudaraku ini kasih Tuhan, ini satu kisah yang luar biasa, memberkati secara pribadi dalam kehidupan saya, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Di mana bahwa seorang Abimelek, seorang raja, pada saat itu dia akan mengambil seorang perempuan yang bernama Sarah. Dan saya percaya bahwa saudara tahu bahwa Sarah ini adalah istri daripada Abraham. Dan saya percaya tidak ada satu orang suami atau istri kalau istrinya atau suaminya diambil oleh orang lain dia senang-senang saja. Atau dia biasa-biasa saja. Pasti tentunya kalau istri saudara atau suami saudara atau seseorang memiliki pasangan hidup dan pasangan hidup itu diambil oleh orang lain yang bukan pasangannya. Saya percaya orang itu pasti tidak mengalami damai sejahtera. Pasti dia tidak senang dengan perilaku yang ada. Tetapi kalau ada suami yang senang kalau istrinya diambil oleh orang lain, perlu kita doakan pelepasan, saudaraku dikasih Tuhan. Haleluya. Kalau ada istri yang senang kalau suaminya diambil orang, kita perlu doa perlepasan istri tersebut, Bapak Saudaraku dan Tuhan. Saya percaya
Nah, sama kejadiannya pada saat itu adalah Abraham. Karena dia saking mencintai istrinya Sarah, karena dia saking senang, suka, bahkan cinta mati kepada Sarah, maka pada saat itu dia takut untuk dirinya dibunuh. Saudara dikasihi Tuhan, dia takut untuk dirinya dibunuh. Maka dari itu dia berkata, biarlah dia ini adalah saudaraku. Dia mengaku pada saat itu Abraham berangkat ke tanah Negeb dan menetap di sana di antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Dan dia sudah ngomong kepada Sarah, nanti kalau kamu ketemu sama orang-orang Gerar, orang-orang asing di sana, bahwa orang-orang yang ada di sana, biarlah engkau mengaku bahwa engkau itu adalah saudaraku. Maka dari itu Abimelek, seorang raja, maka dia menyuruh anak buahnya untuk mengambil Sarah untuk dijadikan istrinya. Tetapi pada saat itu dia pikir bahwa Abimelek ini apa yang ia dengar, apa yang ia dapatkan informasi bahwa Sarah ini memang benar saudaranya daripada Abraham, bukan istrinya. Maka dia memiliki hati yang tulus, memiliki hati yang suci untuk menyuruh anak buahnya untuk membawa Sarah kepadanya untuk dijadikan istri. Tetapi ada yang unik Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan. Abimelek dia belum melakukan hal apa yang membuat ia berdosa. Pada saat itu Tuhan sudah mengingatkan Abimelek. Saudaraku dikasihi Tuhan, kalau hari-hari ini saudara mengalami yang namanya teguran, diingatkan oleh orang-orang di sekitar kita, atau mungkin saudara diingatkan oleh Tuhan, saudara jangan kecil hati, saudara jangan kecewa, saudara jangan sakit hati, saudara jangan marah, saudara jangan tersinggung. Kalau Tuhan mengasihi saudara, kalau Tuhan menegur saudara, berarti itu tandanya Tuhan mengasihi saudara. Tuhan tidak mau saudara dan saya jatuh di dalam dosa, sama seperti yang dialami oleh Abimelek. Abimelek baru menyuruh untuk membawa Sarah itu, istri daripada Abraham, untuk membawa anak buahnya, membawa Sarah datang kepada dia. Tetapi pada malam hari, Abimelek didatangi oleh Tuhan di dalam mimpi. Ayat yang ketiga, tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi, serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Saudaraku dikasihi Tuhan, betapa luar biasanya orang yang baru mau niat untuk berbuat dosa, dia sudah ditegur oleh Tuhan, engkau harus mati oleh karena perempuan itu. Ini baru ada niat untuk berbuat dosa. Kalau dipikir bahwa apa yang dia dapat informasi Abimelek bahwa Sarah ini belum bersuami, tetapi kenyataannya tidak demikian. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa kebenaran yang menurut pandang kita itu sangat berbeda kebenaran yang menurut di pandangannya Allah, di pandangannya Tuhan. Ayat keempat, adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Saudara dikasihi Tuhan, Abimelek belum menghampiri Sarah. Abimelek belum menjamah Sarah. Abimelek belum menyentuh Sarah. Tetapi Tuhan sudah mengingatkannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adapun Abimelek belum menghampiri Sarah, berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Abimelek sampai berkata kepada Tuhan, Tuhan, apakah engkau membunuh orang yang tak bersalah? Membunuh bangsa yang tidak bersalah? Apakah engkau Tuhan yang kejam? Abimelek ngomong sama Tuhan, aku belum apa-apakan Sarah, tetapi engkau sudah akan membunuh aku yang aku tidak berbuat dosa. Dan dia ngomong kepada Tuhan, bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Memang benar Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, bahwa apa yang dikerjakan oleh Abimelek itu menurut pandangannya tulus, menurut pandangannya suci, tidak bersalah. Tetapi di hadapan Tuhan ternyata itu salah, bahwa Sarah adalah orang yang sudah bersuami. Statusnya adalah orang yang sudah punya pasangan hidup.
Maka saya percaya bahwa sampai saat hari ini pun dan sekarang ini pun, bahwa ketika kita sudah memiliki pasangan hidup, kita tidak boleh bermain-main dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ayat yang ke-6, lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau di antara saudara dan saya, ketika kita ditegur oleh Tuhan, ketika kita ditegur oleh kebenaran firman Tuhan, ketika kita diingatkan oleh orang-orang di sekitar kita, mungkin baru niat kita akan berbuat dosa. Teguran itu supaya membuat saudara dan saya tidak jatuh di dalam dosa. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada Abimelek. Tuhan tidak membiarkan Abimelek jatuh di dalam dosa. Karena firman Tuhan berkata, berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi. Aku tahu juga bahwa menurut pandanganmu bahwa Sarah itu adalah saudara pada Abraham. Bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa. Tuhan mencegah, melarang atau tidak menghendaki kalau Abimelek itu berbuat dosa. Saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang tidak pernah membiarkan orang-orang jatuh di dalam dosa. Kenapa? Dia rela mati di kayu salib untuk menebus saudara dari segala dosa yang ada. Maka dari itu kalau ada firman Tuhan yang mengingatkan, menegur saudara dan saya, jangan kita mudah tersinggung. Tetapi introspeksi diri, supaya hidup saudara dan saya tidak jatuh di dalam dosa seperti Abimelek. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Maka dari itu Bapak Saudaraku dikasih Tuhan, biarlah hari-hari ini saudara senantiasa meresponi firman Tuhan yang datang kepada kita semua hari demi hari. Supaya hidup saudara kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata demikian. Keesokan harinya pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau? Sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku. Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku. 10. Lagi kata Abimelek kepada Abraham, apakah maksudmu maka engkau melakukan hal ini? 11. Lalu Abraham berkata, aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Saudaraku dikasih Tuhan, ternyata bahwa Abraham, dia berpikir bahwa di daerah Gerar tersebut yang dimana bahwa raja yang memimpin adalah Abimelek, dia berpikir bahwa daerah di tempat itu tidak ada orang yang takut akan Tuhan. Tidak ada orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Itu pikirannya Abraham. Maka dari itu dia berkata bohong, berkata istilahnya supaya istrinya tidak mengakui bahwa dia ini adalah suaminya. Dan dia ngomong bahwa dia adalah saudaraku karena dia takut dibunuh. Nah, saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hidup saudara dan saya hari-hari ini kita berkata jujur, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Selebihnya adalah dusta daripada iblis. Saudaraku dikasih Tuhan, biarlah hidup kita hari demi hari, hidup yang senantiasa bersyukur ketika kalau ada orang yang menegur. Bersyukur kalau ada orang yang mengingatkan. Bersyukur kalau kita ditegur dan dihajar akan kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya Tuhan mengajar saudara, Tuhan menegur saudara. Bukan karena Tuhan sentimen, bukan karena Tuhan tidak sayang. Tetapi justru daripada itu, kalau kita ditegur oleh Tuhan lewat firman-Nya, lewat orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin lewat pasangan hidup kita, itu justru menandakan bahwa Tuhan sayang kepada saudara dan saya. Seperti Abimelek, supaya tidak jatuh di dalam dosa. Ini renungan firman Tuhan, supaya hidup kita semakin hari semakin dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih buat anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa buat setiap umat-Mu yang hari ini mendengarkan program ini. Kami percaya berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Engkau mengasihi mereka, Engkau menyayangi mereka, bahkan Engkau memberkati kehidupan mereka Tuhan. Biarlah ketika kami berada di jalan yang salah Tuhan, Engkau ingatkan kami kembali, Engkau tegur kami kembali Tuhan, supaya kami hidup benar di hadapan Engkau Bapa. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara Indonesia yang Engkau cintai, yang Engkau kasihi. Kami berdoa bangsa Indonesia diberkati, dipulihkan, bukan hanya secara ekonomi, bukan hanya secara moral, tetapi terlebih secara rohani. Tuhan, Engkau memberkati Tuhan bangsa Indonesia. Tuhan berkati gereja-gereja Tuhan yang ada di pelosok daerah yang ada Tuhan. Biarlah Engkau memberkati semuanya Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati-Mu. Tetapi ada satu pribadi yang tidak pernah selesai dengan kami. Yaitu Roh Kudus yang terus mengalir dalam kehidupan kami Bapa. Yang terus mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saat hari ini kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Biarlah kasih cinta Tuhan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub menyertai Bapak Ibu Saudara hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Bapa, Putra, Anak dan Roh Kudus, yang percaya kita semua ditolong, diberkati Tuhan bersama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.